lagi di sharing buku kali ini. Lumayan excited, buku baru. Sebenarnya ini buku lama, cuma 2015. Ini tuh buku tentang kebahagiaan gitu, untuk kita bahwa kita harus bisa cerdas dan pintar untuk membedakan gitu. Nah, jadi judul bukunya ini adalah Bahagia Kenapa Tidak, dari pengarang Reza A.A. Watimena. Nah, di sini tuh aku bakal review salah satu babnya, yaitu bab kebahagiaan dan rekonsiliasi. Oke, kita langsung aja ya. Di bab kebahagiaan dan rekonsiliasi ini dijelaskan bahwa konflik merupakan sebuah keniscayaan, juga konflik merupakan akar dari penyakit psikis, karena mungkin ketidaksiapan seseorang menerima hal itu gitu, menerima konflik itu gitu, dan juga seseorang face it untuk si konflik itu. Nah, dan akar terdalam dalam konflik tersendiri itu adalah perubahan, katanya. Nah, kenapa sih perubahan menjadi akar terdalam dari konflik gitu? Oke, kita masuk ke selanjutnya, itu di perubahan dan rekonsiliasi. Setiap perubahan selalu menghasilkan korban, yaitu orang yang tidak dapat menyesuaikan diri. Setuju gak sih? Kalau misalkan orang yang kurang fleksibel, mungkin perubahan ini cukup sulit diimplementasikan di kehidupannya gitu. Dari korban tersebut, maka akan memunculkan ancaman baru bagi keadaan yang baru tercipta. Maka penting menciptakan rekonsiliasi atau berupaya untuk mencipta perdamaian. Nah, jadi di bab ini tuh menjelaskan bahwa sebenarnya untuk untuk kalian-kalian yang kurang fleksibel, ini tuh benar-benar bagus banget bukunya. Di sini disebutkan bahwa fleksibel, atau misalkan kita yang sudah fleksibel namun menurut kita si orang yang kurang fleksibel ini perlu untuk menjadi perubahan ini, maka diperlukan rekonsiliasi untuk agar tidak mengancam kurang fleksibel dan juga tidak menjadi blunder untuk kita. Di sini ada prinsip-prinsip rekonsiliasi. Aku senang banget sih sama buku ini karena lengkap, solutif bukunya gitu. Oke, lanjut. Di prinsip-prinsip rekonsiliasi, yaitu yang pertama keadilan dan ingatan, pengakuan dan distribusi, reparasi dan pengampunan, keterlibatan dan harapan, masa lalu dan masa depan. Nah, pastinya untuk di rekonsiliasi ini perlu ada penilaian atau juga basic yang perlu kita miliki gitu, yaitu tadi aku sebutkan gitu, bahwa hal-hal itu tuh bener-bener memberikan impact kepada seseorang yang ke seseorang yang kita sebut korban. Orang perlu cara-cara pendekatan yang supaya mereka itu bisa accept perubahan tanpa merasa dirinya bahwa ini tuh bahaya buat gue gitu. Nah, selanjutnya adalah peran agama dan budaya. Seperti yang kita tahu, agama di Indonesia itu memiliki ide rekonsiliasi yang pasti menjadi penjawab seluruh kehidupan kita gitu. Misalkan nih, Islam itu dengan budaya maaf-maafan pas lebaran gitu, itu kan pasti semua orang membuka diri, semua orang berkesempatan untuk memaafkan, saling memaafkan, di saat itu orang-orang merasa bahwa itu sebuah solusi gitu untuk kita yang tidak bisa minta maaf secara langsung gitu. Dan juga di Katolik ada istilah sakramen, yaitu tindakan memaafkan merupakan tindakan ilahi gitu. Nah, selanjutnya dalam kehidupan ini rekonsiliasi itu benar-benar perlu diimplementasikan ya gitu. Yang pertama adalah rekonsiliasi diri. Kenapa sih perlu rekonsiliasi diri? Manusia itu perlu untuk berdamai dengan dirinya, supaya dia dapat menyadari bahwa dirinya harus dapat berubah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Di sisi lain juga dia harus gitu. Ini juga rekonsiliasi, kita perlu menyadarkan dia bahwa ini tuh baik untuk kita gitu. Ini tuh kita harus menjelaskan dulu nih impact baik yang bisa, juga jangan terlalu terfokus pada ada impact buruknya, jangan terlalu fokus. Dan kalau ada impact buruknya gitu, kita harus bisa filter dan juga mencari solutif gitu, menjadi solutif untuk supaya bahwa good enough. Selanjutnya adalah rekonsiliasi sosial. Di rekonsiliasi sosial ini orang perlu melakukan rekonsiliasi dengan pihak-pihak lainnya. Segala rasa benci dan dendam akibat peristiwa di masa lalu perlu untuk dipahami dan juga perlu untuk dilampaui. Jadi secara social life-nya juga, untuk seseorang yang perlu rekonsiliasi ini tuh
gak boleh, ya itu dia, gak boleh ada rasa benci, gak boleh ada dendam gitu, yang itu dia gitu. Maka pentingnya gitu rekonsiliasi, yang tadi disebutkan bahwa di muslim ada memaafkan, saling memaafkan di hari lebaran gitu. Itu benar-benar perlu, esensinya perlu kita sadari lagi, perlu kita sadari kembali gitu, bahwa apapun yang diajarkan tentang agama itu, oleh agama, maaf maksudku, oleh agama itu pasti baik untuk kita semua, dan juga baik untuk lingkungan kita. So segitu aja sharing aku kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.